atau menyatakan. Baik. Jadi ini udah yang kemarin ya Pak. Betul. Diketahui kalau ada matriks A, B, dan C adalah N kali N matriks yang berbeda hanya pada satu baris, katakan itu I. Katakanlah ke I. Katakanlah ke I. Dan asumsikan bahwa baris I dari kolom C apa bilangnya Pak? Baris ke I matriks C dapat diperoleh dengan menambahkan menjumlahkan atau menjumlahkan ya entry yang bersesuaian pada baris ke I matriks A dan C, A dan B. A dan B. Maka determinan C itu sama dengan determinan A ditambah determinan B. Hasil yang sama berlaku untuk kolom. Ya, benar Bapak. Ya, ini untuk kasus baris ya. Betul. Jadi semua matriks ini hanya mungkin berbeda di baris ke I saja. Ya. Baris-baris yang lain sama persis. Ya, terus ini penjelasannya bagaimana Putri kemarin? Penjelasannya? Ya. Sesuai yang udah dibaca tadi, itu kan yang berbeda cuman di baris yang kedua. Kok kedua? Kok I loh? Oh iya, ke I. Maaf. Terus gimana Pak jelasinnya? Determinan matriks itu apa? Determinan matriks? Nih. Definisi determinan matriks itu apa? Misalnya determinan matriks C itu sama dengan apa? Jumlah semua produk elementer bertanda. Duh, kamu lupa ya? Bingung Pak, masih mau jelasinnya. Kamu sudah memahami konsep determinan matriks? Sudah Bapak. Apa determinan matriks itu? Jumlah Sinyalmu bermasalah, Putri. Iya Pak, udah susah. Apa determinan matriks C itu apa? Jumlah semua hasil kali atau produk elementer bertanda dari matriks C. Iya. Kalau matriks C-nya berukuran N kali N, produk elementer bertanda itu yang mana? Itu adalah hasil kali N elemen dari matriks C. Tidak ada dua di antara elemen-elemen itu yang berasal dari baris yang sama atau kolom yang sama. Nah, katakanlah faktor ke I kan diurut dari baris kan. Baris ke-1 nyumbang satu elemen. Baris kedua menyumbangkan satu elemen dan seterusnya kan. Tapi tidak boleh dua elemen itu berasal dari kolom yang sama.
Betul. Ya, jadi ditetapkan dulu faktor pertama atau elemen pertamanya dari baris pertama. Terus yang kedua dari baris kedua sampai terakhir baris ke N. Sudah kamu paham? Paham, Bapak. Oke, saya ajak untuk melihat kembali. Ya. Kamu bisa melihat ini layar slide ini. Bisa, Bapak. Nah, ini kan yang ditetapkan dulu A1J1 kan berasal dari baris pertama. Betul. A2J2 berasal dari baris kedua. Sampai ANJN, berarti AN ini kan berasal dari baris ke N kan. Iya, Bapak. Lalu J1, J2, sampai JN itu membentuk permutasi, enggak boleh muncul 2 kali atau ada yang enggak muncul. Munculnya tepat sekali. Jadi itu membentuk permutasi kan. Betul. Nah, kemudian elemen dari baris ke I dari matriks tadi kan bentuknya jumlah. Determinan matriks C tadi loh. Iya. Oke, ini direkam ya. Kamu tangkap ya. Sekarang kembali ke sini. Nah, ini loh. Ini kan baris ke I kan? Ini loh. Betul. Itu berarti kan merupakan faktor dalam produk elementer tadi. Urutannya ke I. Oke. Lagi kembali kalau kamu masih bingung ya. Sudah sampai sini? Iya, Bapak, sudah. Nah, jadi ini ada elemen ke I kan? AI kan? AI. Betul? Betul. AI J I. Ya. Tetapi di sana tadi kan AI plus BI kan? Betul. Nah, lalu di dalam produk ini atau dalam hasil kali ini ada faktor itu artinya elemen ya, yang menyusun produk itu. Paham kamu? Iya, paham. Itu kan jumlah 2 elemen. Coba kembali. Betul. 2 elemen. Ini loh, AI1 plus BI1 dan seterusnya. Ya. Betul? Iya, Bapak, betul. Berarti kan di dalam faktor tadi, di dalam hasil kali tadi, ini kan ada jumlah di dalam sini. Ada AI 1 plus BI1 kan? Betul. Betul, Bapak. Ya, itu kan karena perkalian bilangan real itu bersifat distributif, berarti kan disebar. Paham kamu? Paham. Kalau saya punya gini, misalnya X, Y, Z itu menyatakan bilangan real ya, maka X kali Y plus Z nya dijumlahkan dulu, baru dikalikan dengan X. Ya, itu sama dengan X kali Y plus X kali Z. Nah, ini kan di tengah ini kan ada jumlah, berarti kan disebar juga. Ya. Iya, Bapak. Sebar menjadi 2 dong. Jadi kalau begitu ada 2 sigma untuk matriks A dan sigma untuk matriks B. Oke, mudah-mudahan kamu sudah sedikit memahami. Nah, ini kan punyanya ini dan punyanya itu. Jadi ada dua sigma, kan? Sigma yang satu itu miliknya A, ini A matriks A, satunya milik matriks B. Jadi benar dong kalau gitu determinan matriks yang ini sama dengan jumlah determinan ini karena hanya berbeda di baris ke I. Hanya berbeda di situ. Di tempat lain sama semua. Ya. Mudah-mudahan understand. Jadi betul determinan C sama dengan determinan A plus determinan B. Yes? Sudah, Bapak. Ya, kalau soal kolom itu karena kita sudah punya hasil di depan bahwa determinan matriks ini loh.
Determinan matriks A sama dengan determinan transposnya. Transposernya diubah, diputer maksudnya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Paham ya? Paham, Pak. Oke, lalu kita punya ini. Lalu ini yang C bisa dibuktikan dong dengan cara itu. Paham ya? Yang C ini kan operasi baris elementer yang ketiga. Menambahkan kelipatan satu baris ke baris lain. Matriks yang sama ya. Atau menambahkan satu kelipatan kolom ke kolom A ke kolom yang lain. Ya. Betul, Pak. Tapi kita cukup ngurusi baris. Ya. Cukup ngurusi baris. Karena tadi determinan matriks ketika ini determinannya sama persis. Ya. Oke, dari mana itu bisa dilakukan? Kan baris, katakanlah baris ke I ditambah dengan sekian kali baris yang lain ya. Paham kamu? Paham, Pak. Oke, kita terapkan ini dong, bisa diterapkan. Jadi baris ke I ditambah dengan kelipatan baris lain, misalnya ini K, katakanlah 1 aja ya. Misalnya K A11, K A12 plus K A1N ya. Paham? Paham, Pak. Jadi BI1 saya ubah menjadi K kali A11. BI2 diubah menjadi K kali A12. Terus BIN saya ubah menjadi K kali 1N. Ya kan? Iya, Pak. Di sini kan ada KA11, KA12, KA1N kan? Iya kan? Betul, Pak. Jadi determinan K A11, K12, K ini K-nya bisa dikeluarkan kan? Bisa. Jadi K kali ini, tapi matriks yang sebelah ini menjadi apa? Ada dua baris yang sama. Ya kan? Kan K-nya dikeluarkan. Kan jadi saya punya baris pertama sama dengan baris ke I dong. Iya. Sama persis. Kalau matriks itu memiliki dua baris yang sama persis, maka determinannya adalah 0. Masih ingat? Tapi menurut padahal matriksnya sama. Berarti determinan matriks A sama dengan negatif determinan matriks yang sama. Nah, bilangan yang memenuhi syarat itu hanyalah bilangan 0 dong. Iya. Paham? Paham, Pak. Oke, kembali. Jadi, kalau ini saya tambah dengan K kali baris pertama, ini menjadi sama dengan itu toh. Padahal ini 0 kan? Betul, 0. Karena K-nya bisa keluarkan tadi. Berarti matriks yang sebelah kanan ini, baris pertama, baris kedua sama. Kalau 0, K kali 0 ya 0 dong. Ya. Iya, Pak. Jadi matriks ini sama dengan determinan matriks yang sebelah kiri sama dengan ini, persis sama. Paham ya? Paham. Jadi ini benar dong. Ini loh. Yang B ini benar. Kalau saya lakukan operasi baris elementer yang ketiga, ya kelipatan suatu baris saya tambahkan ke baris yang lain, determinan matriks yang baru itu sama persis dengan determinan matriks yang lama. Ada apa, Putri?
Kok ada Iya, Pak. surat tambahan? Ada Iya, Pak. suara, ada yang ganggu ya? Laporkan polisi. Enggak, Pak. Melanggar Dikejalin. melanggar HAM itu. Wes ya Putri. Iya, Pak. Udah, nah sekarang lanjut. Ini contoh ya. Nah sekarang ini, ya, misalkan B matriks N kali N, lalu E matriks N kali N, tapi elementer, matriks elementer. Masih ingat matriks elementer itu apa? Halo Putri, sinyalmu liar ya? Enggak. Gimana? Gimana, Pak? Yang diterapkan pada matriks siapa? Terapkan pada matriks. Loh, operasi baris elementer diterapkan pada matriks yang mana? Bingungi kamu, nggak tahu kamu. Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan tepat satu kali operasi baris elementer. Sudah understand kamu? Iya, Pak. Ulangi, kamu ucapkan. Matriks elementer adalah matriks identitas yang Loh. Salah kamu itu. Kok matriks identitas? Matriks elementer adalah matriks yang mau apa? Yang mengalami, kok mengalami? Oh iya, maaf. Kita melakukan, kita itu objek pikiran kita, ngapain pakai kayak tidak terkendali gitu. Ayo rumuskan kembali, apa matriks elementer? Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas Dengan melakukan tepat satu kali operasi baris elementer. good. Kalau begitu ada berapa macam matriks elementer? Ada 3. Seperti apa? 1. Pertukaran dua baris. Ya. Terus
Yang kedua, mengalihkan baris dengan bilangan tak nol. Terus yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. good, lumayan. Ya, nah sekarang kita sudah membicarakan di bagian matriks melakukan satu kali operasi baris elementer pada matriks B, ya. Itu sama efeknya kalau kita kalikan matriks B dengan matriks elementer yang bersesuaian. Paham ya? Dari sebelah kiri tapi mengalikannya. Masih ingat kamu? Masih, Pak. Saya tutup deh. Ini kayaknya megap-megap kamu. Tidak hanya sinyalnya, tapi juga pikirannya. Double-double lah. Ya, tapi inilah fenomena belajar. Kamu masih ingat slide ini? Sudah kita lewati. Halo Putri. Iya, Pak. Kamu bisa mengakses ini? Bisa. Cocok dengan yang kita bicarakan tadi? Cocok, Pak. Oke, lalu masih ingat ini? Iya. Apa yang kamu tangkap apa? Pelajaran apa yang kamu dapat? Ya yang tadi. Apa yang tadi itu? Gimana Pak ngomongnya, Pak? Oh, berarti kamu nggak bisa ngomong toh? Nggak bisa tuh mengucapkan. Berarti kamu kurang paham kalau Anissa. Nggak merespon Anissa. Iya, Bapak. Kamu ngikuti apa enggak sih Anissa? Mengikuti Bapak, tapi Terus? masih kurang paham, Bapak. Oh iya, koncone ya. Koncone temannya Korina ya? Ini apa? Hikmatus Zakia. Halo? Hikmah. Oh, Hima. Zakia. Nggak merespon. Ya inilah kekurangan online ya. Faktornya banyak. Sinyal atau apa. Sakinah. Iya, Bapak.
Kamu tadi ngikuti apa enggak? Mengikuti, Pak. Terus paham apa enggak? Hmm, masih memahami, Pak. Loh, kamu di mana ini kok rame? Lagi di luar, Pak. Di luar di mana? Di kafe. Hah? Di mana? Di kafe, Pak. Kafe? Iya. Iyalah, kamu ya nggak bisa belajar gitu. Rame gitu. Kamu pakai headset atau gimana? Iya, pakai, Pak. Oh, oke. Jadi kamu masih belum paham ya? Iya, belum. Ya wes, tak cari yang lain. G, ya, Pak. Fadil, halo Fadil. Hadir Pak, Oke, kamu bisa ngikuti tadi. bisa Pak. Oke, coba jelaskan nih. Coba, jelaskan Fadil. Apa yang terjadi di sini? Matriks A dikalikan dengan suatu matriks elementer Pak. Ngono tok, nggak ada pernyataan, nggak ada informasi dong. Hanya gitu tok, nggak bisa diapa-apain. Eh, Matriks A ketika baris ketiga dan baris kedua matriks A diubah, Diubah. maka Apa yang dimaksud diubah? ditukar Ditukar posisinya. barisannya Pak. Ya, barisnya kok barisannya sih. Baris. Ditukar barisnya, maka ada matriks elementer yang dikalikan dari sebelah kiri untuk bisa mendapatkan hasil di sebelah kiri, Pak. Oke, lumayan. Putri, halo Putri. Putri, Iya, Pak. kamu mengikuti apa yang diucapkan Fadil ya? Mengikuti, Pak. Terus kamu pahamnya apa? Memahaminya gimana? Memahaminya ini pembuktian dari yang tadi ya, Pak. Akan dipakai di sana, akan dipakai. Oh iya. Sekarang ini apa pelajarannya apa? Kan kalau kita menukar satu baris di Satu baris ditukar dengan apa? Dengan duit apa? Satu menukar baris satu ditukar baris dengan apa? Dengan uang. dengan baris lain, Bapak. Iya, dua baris ditukar gitu loh. Ya, dua baris ditukar. Kalau satu baris ditukar, dalam matematika Iya. apa? Oke. Jadi itu akan ada matriks di mana Siapa matriks itu ada itu yang mana? Banyak matriks di sini. Matriks yang mana? Ada matriks yang mana? Matriks yang wake, matriks yang di layar ini. Yang yang presisi gitu loh. Tahu presisi? Yang tepat gitu loh. Ngomongnya nggak jelas. Iya, Pak. Perjelas, jangan nggak jelas gitu. Ayo, mana pelajarannya apa? Ada berapa pelajaran? Berapa pelajaran? Iya, di sini loh, di layar ini Anda dapat pelajaran apa saja? Atau hanya satu? Terserah. Ucapkan pokoknya. Mana apa pelajaran yang kita dapat dari satu slide ini? Yang paling atas itu yang R2 ke R3 itu kan menukar
dua baris, yaitu baris kedua dan baris ketiga, Nah, terus? sehingga menghasilkan matriks identitas. Loh, menghasilkan identitas ngawur hai. Enggak. Masya Allah. Ada Astagfirullahaladzim. matriks identitas nggak ada nih. Ada tak matriks identitas? Enggak ada, Pak. Kemudian ide, fakta dan sebagainya nggak jelas ini. Ayo ditata kembali. Bikin satu pelajaran. Apa? Kalau saya lakukan satu operasi baris elementer, ini ada 3 macam kan? Iya. Pertama yang paling atas itu menukar 2 baris, ya. Dalam contoh ini 2 baris itu adalah baris kedua dan baris ketiga, ya. Lalu yang di tengah itu mengalihkan satu baris dengan bilangan real tak 0. Dalam hal ini 5. Ya. Dan yang dikalikan adalah baris kedua. Wes. Terus yang ketiga saya tambah baris kedua matriks A itu dengan 2 kali baris pertama. Paham, Putri? Iya, Pak. Paham. Ternyata operasi yang mengubah matriks A menjadi matriks baru dengan cara tiga cara tadi, salah satu dari 3 cara tadi, itu sama efeknya kalau matriks A saya kalikan dari sebelah kiri dengan matriks elementer yang bersesuaian dengan operasi baris elementer yang saya lakukan. Putri, paham kamu? Hilang ya? Masih kurang paham, Pak. Gimana, Pak? Mengapa tidak paham? Karena sinyalnya rusak itu. Fadil, halo Fadil. Fadil, Hadir, Pak. kamu di mana Fadil? Di rumah, Pak. Di Makassar. Iya, Pak. Oke, jelaskan nomor yang paling atas, Fadil. Ketika kita mengubah Mengubah apanya diubah? menukar urutan 2 baris. Nah, baris apa dalam contoh ini? Dimisalkan dalam contoh adalah baris 2 dengan baris 3. Terus kan dapat itu. Maka kita bisa mencari atau mencari matriks elementer yang sesuai untuk dikalikan di matriks A dari sebelah kiri. Hasilnya
Matriks elementernya yang sesuai itu yang mana? Tahu kamu? Tahu. Itu diperoleh dari matriks. Diperoleh dari matriks identitas dengan cara apa? Yang pertama, yang paling atas. Yang paling atas dengan cara menukar. Menukar apanya? Menukar Duitnya. dua baris. Menukar dua baris, Pak. Di situ baris kedua dan baris ketiga. Itu loh. Ya kamu saya ajarin untuk ya, belajar komunikasi matematik ya. Baik, Bapak. Kamu sudah kadung nyemplung di prodi matematika kok. Iya, siap. Oke, demikian pula untuk jenis OBE atau operasi baris elementer yang lain kan, ada 2 lagi kan, tengah dan paling Betul. bawah kan. Ya, kamu sudah paham bagaimana melakukan operasi baris elementer pada matriks ya. Itu hubungannya dengan mengalihkan matriks elementer yang sesuai dari sebelah kiri tapi ya. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah understand ya, Putri. Iya. Oke, kembali. Ini sekarang. Sudah, Bapak. Ya, sekarang ini. Oke, sekarang terjemahkan. Kalau E matriks elementer dikalikan sebelah kiri dari matriks dengan matriks B, efeknya apa? Sama efeknya dengan matriks E dikali matriks. Duh, ya apa sih? Dibalik iki rek. Urutan berpikirnya dibalik. Oh. Gimana Pak tadi pertanyaannya? Masya Allah. Pelajaran keuangan loh. Dari sini loh gak iso dibalik sekarang. Kalau B dikalikan dari sebelah kiri dengan matriks elementer, apa efeknya? Saya melakukan operasi baris elementer pada matriks B. Paham nggak? Iya. Itu logiknya dibalik dulu, urutannya berpikirnya dibalik dari kanan ke kiri. Tadi kan ini di bagian ini kan dari kiri ke kanan. Paham ya? Iya, Pak. Sekarang dibalik. Kalau E matriks elementer dikalikan dari sebelah kiri dengan matriks B, apa artinya? Saya melakukan suatu operasi baris elementer pada matriks B. Ya, kan ada 3 macam. Saya tuker, saya kalikan satu baris, saya tambah satu baris dengan kelipatan baris lain atau ya, paham ya? Betul, Bapak. Nah, ini misalnya E adalah matriks elementer yang bersesuaian dengan menukar 2 baris. Paham? Paham. Berarti determinan matriks EB itu sama dengan apa? Sama dengan negatif determinan matriks B. Paham? Paham, Pak. Kan dari sini tadi yang baru saja kita bicarakan. Iya. Ya, jadi kalau saya melakukan menukar 2 baris matriks B, ya, kan saya dapat matriks baru kan? Betul. Matriks baru yang mana? Yang ini loh, EB kan? Saya punya B, saya lakukan operasi baris elementer, maka saya punya matriks baru. Siapa dia? EB, E kali B, tapi E-nya dari sebelah kiri. Paham? Paham. Ya, nah menurut teorema yang sudah kita bahas tadi, maka determinan matriks yang baru yaitu EB sama dengan negatif determinan matriks B. Paham? Hilang ya? Sinyalnya Paham, hilang. Pak. Paham. Megap-megap sinyalnya ya. Sudah? Jadi det EB sama dengan, kalau E-nya adalah matriks elementer yang bersesuaian dengan menukar 2 baris, det EB sama dengan negatif atau minus det B. Setuju? Setuju. Nah,
determinan matriks E yang tadi menukar tadi itu kan sama dengan negatif 1. Betul nggak? Negatif 1. Putri, Iya, Pak. determinan matriks yang merah ini sama dengan apa? Eh, Loh, gak cepet, Rek. Sama dengan negatif 1. oh iya ditukar. Maaf, Pak. Negatif 1. Dari mana negatif 1? Negatif kali determinan matriks identitas. Iya. Determinan matriks identitas itu sama dengan loh, banyak yang hilang, Rek. Tadi lu sudah belajar matriks segitiga kemarin, matriks segitiga atas, segitiga bawah, matriks diagonal. Determinannya sama dengan hasil kali semua entry diagonal utamanya kan? Iya. Nah, sekarang matriks identitas itu matriks apa? Diagonal kan? Betul, Pak. Nah iya, maka determinannya sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau 2 baris ditukar kan punya matriks baru ini loh, matriks barunya E1. Benar. Iya, Pak. Determinan E1 sama dengan -1. negatif 1 atau -1. Negatif Ya. 1. Iya, Iya, Pak. saya ke bawah. Determinan matriks E2 sama dengan 5. 5 kali 1 kan? Iya, Pak. Iya, terus yang terakhir. Determinan matriks E3 sama dengan 1. 1. Ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Fadil paham. Fadil. Paham, Pak. Oke. Jadi ingat, Fadil itu orang Batak ya, keturunan Batak ya. Iya, Pak. Oke, saya kira Makassar, Bugis, ternyata Batak ya. Ibu bapak Batak semua, dua-duanya. Ayah yang Batak, Pak. Ibu. Ibu orang Makassar, Pak. Oke, blasteran ya. Iya, Pak. Tampu bolon saya menemukan tadi. Ya. Oke, Fadil kamu paham ya ini? Paham, Pak. Oke, kembali. Putri, Iya, Pak. kalau E adalah matriks elementer yang berkaitan dengan menukar 2 baris, ya. Maka Iya. det EB itu sama dengan negatif det B kan? Yang ruas kiri loh. Det Iya. EB sama dengan negatif det B. Nah, sekarang kita hitung yang kanan. Det E-nya kan matriks elementer. Dengan berasal dengan menukar 2 baris matriks identitas. Berarti determinan E adalah negatif 1. 1. Tadi lo sudah gitu. Negatif 1 kali det B kan sama dengan negatif det B. Betul nggak? Betul, Bapak. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan toh. Iya. Jadi benar. Nah, sekarang kalau E matriks elementer yang bersesuaian dengan suatu baris dikalikan dengan skalar tak nol. Determinannya adalah misalnya K dikalikan K baris tertentu. Det EB sama dengan Putri? K dikali determinan E. Ngawur ya. K kali det B. Masya Allah. Iya, kan matriks elementer. Iya, Pak. Terus determinan matriks E sama dengan tadi saya gunakan K loh ya. Suatu baris dikalikan K. Jadi det E sama dengan 1. loh ya K dong. Masya Allah. K kali 1. Iya, K kali 1. Ya. Iya, Berarti Pak. benar. Di sini K kali det B, di sini K kali det B kan benar. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terakhir. E-nya adalah matriks elementer yang bersesuaian dengan operasi baris yang ketiga. Satu baris saya tambah dengan kelipatan baris lain. Det EB sama dengan Putri?
Kelipatan baris lain. Iya, satu baris ditambah dengan kelipatan baris lain atau baris lain ditambah dengan kelipatan baris tertentu. Determinannya adalah loh, podo persis itu nggak berubah tak? Tadi kita bicarakan, tapi ya udahlah kamu kemampuan Astagfirullahaladzim. Iya kapasitas Pak, sama itu. aja. Nggak bisa ngikat yang tadi dapat terus sekarang diakses kembali, susah kan? Betul nggak? Kamu susah. Ya enggak apa-apa lah, kan mengkoordinasikan pengetahuan yang sudah dapat tidak gampang, harus dilatih berkali-kali untuk menggunakannya. Ya, Putri? Iya Pak. Nah, sudah. Jadi kalau matriks elementer yang jenis ketiga, maka det EB matriks yang baru sama persis dengan determinan matriks yang lama. Matriks yang lama siapa? Ya B. Ya, betul? Jadi yang luas ini sama dengan det B. Nah, sekarang determinan matriks E yang modelnya tadi dengan menambahkan satu baris matriks identitas dengan baris kelipatan baris lain. Determinan E sama dengan 1. Good, 1 kali det B kan det B. Det B. Kan sama. Wes ya? Iya Pak. Oke. Fadil, kamu paham Fadil? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang ini. Matriks persegi A itu memiliki inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Sekarang Putri, sudah siap? Iya Pak. Ini kan if and only if, berarti dua arah ya. Iya. Biimplikasi. Sekarang misalkan kita mulai dari A-nya invertible, memiliki inverse. Putri masih ingat bagaimana menentukan inverse-nya? Masih ingat kan? Dilakukan OBE kan? Iya Pak. OBE sampai kita dijajar A-nya di sebelah kiri, sebelah kanannya matriks identitas, terus di OBE, lalu berubah yang kiri itu menjadi matriks identitas, yang kanan menjadi inverse-nya kan? Nah, iya benar. Ingat. Itu berarti inverse-nya atau A sendiri, kenapa? Inverse dari matriks A diinverskan lagi kan sama dengan A sendiri. Betul. Nah, berarti karena A memiliki inverse, maka A itu sendiri merupakan hasil kali matriks elementer. Paham ya? Iya. Berarti A itu sama dengan E1 kali E2 sampai EK gitu. Ya. Iya. Terus setiap matriks elementer itu kan determinannya kan enggak pernah 0 kan? Iya. Iya, matriks elementer itu determinannya ada yang sama dengan 1, ada yang sama dengan negatif 1, ada yang sama dengan K, K-nya tapi tidak 0 ya. Lali ya. Determinannya apa? Negatif 1 kan? Negatif 1 benar. Ini determinannya. Yang tengah. 5. Ini yang terakhir. 1. Ya, udah paham ya? Jadi determinan matriks elementer itu hanya 3 macam. Negatif 1, 1, K. Ya, K-nya tidak harus positif ya. Pokoknya enggak 0. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kita terapkan di sini karena A invertible, memiliki inverse artinya, maka A merupakan hasil kali matriks elementer. Betul? Betul. Nah, katakanlah A sama dengan E1 kali E2 sampai EK ke K. Paham? Sudah? Menurut hasil ini, det E1 kali E2 sampai EK itu kan sama dengan det E1 kali det E2 terus kan? Betul. Sampai det. Nah, berarti determinan matriks A sama dengan determinan E1 kali determinan E2 sampai determinan EK, ya kan? Betul? Iya, Pak. Nah, Iya. determinan matriks elementer itu nggak pernah 0. Betul? Tidak pernah sama dengan 0 kan?
Hanya 1, minus 1, dan K. K-nya tidak boleh 0. Betul? Betul, Pak. Hasil kali bilangan real yang semuanya tidak 0 kan tidak 0. Putri? Iya, Jadi Pak. ini sudah terbukti ya bahwa determinan A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang sebaliknya. Oke, ini sebaliknya kita gunakan bukti tidak langsung ya, Putri. Kamu paham bukti tidak langsung atau bukti dengan kontradiksi. Iya, Pak. Oke, misalkan determinan A tidak sama dengan 0 ya. Kita akan membuktikan bahwa A invertible, memiliki inverse. Begitu kan? Iya, Bapak. Nah, sekarang andaikan A tidak memiliki inverse. Masih ingat proses mencari inverse itu? Ya, kalau di OBE garis 0, maka matriks itu tidak punya inverse. Masih ingat, Putri? Iya, Pak. Yang di chapter sebelumnya loh, kita kan mencari inverse-nya. Kalau dengan OBE terus menghasilkan baris 0, itu kan Nggak punya inverse. nggak punya inverse. Nah, kita gunakan itu. Jadi A di OBE, jadi A dikalikan dengan E1, dikalikan E2, sampai EK, lalu menghasilkan baris 0. Ya? Iya, Pak. Jadi katakanlah E1 A dikalikan lagi, E2 ke kiri ya, dikalikan dari kiri semua. Lalu dapat matriks B. B itu memiliki determinan garis 0. Berarti menurut sifat determinan, kalau matriks itu memiliki baris 0, maka determinannya adalah 0. Paham ya? Paham. Oke, jadi kalau gitu kita hitung det EK kalikan det EK min 1 kali det EK minus 2 sampai E1 kali det A kan? Ya. Kita gunakan ini lagi. Ini loh, fakta ini loh, hasil ini loh. Sudah? Iya, Pak. Maka saya dapatkan tadi det B kan sama dengan 0 kan? Betul. Tapi B itu kan sama dengan EK kali EK min 1 kali sampai E1 kali A kan? Iya. Nah, menggunakan lema ini kan bisa dijabarkan. Det EK kali EK min 1 kali EK min 2 sampai E1A itu kan sama dengan det EK kali det EK minus 1 kali det EK minus 2 dan seterusnya sampai det E1 kali det A kan? Betul. Nah, det matriks elementer kan nggak 0, nggak pernah 0 lah. Iya, Pak. Ya, tetapi det B tadi kan 0. Apa simpulannya? Maka det A harus sama dengan 0. Paham ya? Kontradiksi dong. Tadi diketahui det A-nya nggak 0. Iya. Ya, sudah selesai. Mudah-mudahan understand. Ini logiknya ya, Putri. Jadi logik matematiknya harus kuat. Ya. Kalau kamu nggak kuat, nggak paham. Kok iso ya? Sulapan kayaknya ini. Magic deh nih. Tapi seluruh hasil matematika bukan magic ya, Putri. Iya, Bapak. Semuanya rasional, nggak ada yang nggak rasional. Ya? Iya, Pak. Oke. Fadil, kamu bisa ngikuti Fadil? Bisa, Pak. Oke, mudah-mudahan kamu tuliskan di kertasmu ya, biar terbantu mikirnya. Kalau sudah biasa berpikir abstrak tanpa kertas juga bisa. Ya, Fadil ya. Ya, Tapi Pak. itu butuh pengalaman panjang ya. Saya lebih suka itu kalau sudah ya di luar nggak butuh kertas saya. Ya. Iya, Pak. Sudah ada gambarnya di pikiran. Jadi di dalam pikiran ada gambar juga, ada picture. Oke, ada pertanyaan?
bahwa ini matriks persegi A, maka A memiliki inverse jika dan jika determinannya tidak nol. Kalau determinannya nol, nggak punya inverse. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Doni mana Doni? Turu ya Doni? Loh, Doni ini arek Surabaya jadi. Agak patah-patah Pak, maaf Pak. Loh, kamu sambil mengakses internet ya itu coba ada berita itu. Oh, punya teman saya Pak, Ada temanmu di mana itu? samping sih Pak. Kamu bersama teman-teman? Iya Pak, Apa di warkop ya? iya Pak. Agak Mas. patah-patah jadian Pak. Ya wis kamu ikuti ya. Kamu pakai headset ya? Enggak. Pak, aduh. Iya Pak. Sebaiknya pakai headset. Kamu kalau di warkop atau di kafe pakai headset biar bisa ngikuti. Oke. Lanjut ya. Putri? Halo Putri. Iya Pak, lanjut Pak. Kamu paham ini yang slide ini? Paham. Ini determinannya nol, tahu mengapa nol? Tahu Pak. Mengapa? Karena jadi itu loh Pak, baris pertama dan baris ketiga. Proporsional. Iya. Apa yang dimaksud proporsional? Merupakan kelipatan Pak. Good. Jadi baris ketiga merupakan 2 kali kan? Iya. 2 betul. kali baris pertama. Oke, jadi determinannya adalah nol. Sudah kita bahas kan? Sudah Bapak. Oke. Karena determinan A 0 sama dengan 0, maka A tidak memiliki inverse. Setuju? Setuju. Oke. Oke, sekarang. Ini general ya. Oke. Putri, baca. Jika A dan B adalah matriks persegi dengan ukuran yang sama, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. AB itu menyatakan apa? AB. Matriks. Loh ya, matriks yang seperti apa? Matriks persegi, Bang. Loh, Dengan ukuran yang sama. lengkap, Rek. Kurang lengkap. A dijajar dengan B lo menyatakan apa? Betul, menyatakan matriks. Matriks yang seperti apa? Lalu ada hubungannya dengan A dan B enggak? Iya. Apa? Matriks persegi dengan ukuran yang sama, Pak. Itu loh di bawah det AB lo, AB itu dijajar lo, maknanya apa? Sinyalnya jelek. Halo? Halo Putri. Lupa nyalain mic, Pak. AB. Kembali pertanyaannya. AB dijajar di determinal. Det AB. AB itu menyatakan apa? Menyatakan perkalian dari matriks A dan matriks B. Perkalian, hasil kali itu hasil perkalian. Hasil Bedakan kali. perkalian dan hasil perkalian. Baik, hasil kali matriks A dan matriks B. Itu harus gini ya. Ini
Jadi dalam komunikasi itu membantu kita berpikir, ya, tapi komunikasi yang baik ya. Kalau komunikasinya juala ya menghalangi berpikir efektif, ya, Putri. Iya, Bapak. Perkalian dan hasil perkalian itu dua istilah, dua kosakata bermakna beda loh ya. Kamu paham ya? Paham, Bapak. Perkalian itu operasi, hasil perkalian itu hasil operasi. Nah, Iya, yang AB ini menyatakan perkalian atau hasil perkalian? hasil perkalian, Pak. Nah, gitu. Karena hasil berarti berupa matriks. Kalau perkalian itu operasi itu proses loh ya, proses beda dengan produk loh. Ya, Putri. Iya, Pak. Iya, Pak, berbeda. Saya ajari berkomunikasi agak ketat ini ya. Tapi itu Iya, ada disiplin. Oh, disiplin tuh ya hasilnya bersih aja. Mungkin tidak begitu kaya, tetapi bersih. Kamu paham nggak bersih dengan kaya? paham kok, Pak. Apa? Ya, orang kaya itu kadang-kadang hartanya nggak bersih, campur. Yang Iya, halal haram campur. Tapi ya ada yang bersih ya. Kembali. Jadi ini det AB sama dengan det A kali det B ya. Nah, kalau A-nya matriks elementer kan sudah ada di dilema sebelumnya kan? Ya, Putri. iya, Pak. Oke. Nah, kalau A punya inverse ya, matriks A-nya punya inverse ya, Putri, maka A itu sama dengan hasil kali matriks elementer kan? Betul, Pak. Ya. Apa? Betul Iya. nggak? Kalau dia punya inverse, itu kan A sama dengan hasil kali atau hasil perkalian matriks elementer. Jadi E1 sampai EK gitu ya. Iya. Jadi A, matriks A bisa diganti dengan E1 kali E2, semuanya matriks elementer. Nah, menurut lema sebelumnya, kan gampang, itu sama dengan det A, det E1 kali det E2, terus gitu kan? Iya, benar, Pak. Tetapi det E1 kali det E2 sampai det EK itu kan sama dengan det E1 kali E2 dan seterusnya kan? Iya. Jadi kalau gitu benar sama dong. Jadi det AB kalau A-nya punya inverse, ya ini benar. Det AB sama dengan det A kali det B. Mudah-mudahan Putri paham. Paham, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau A tidak punya inverse? Kamu paham nggak ya? Jadi diambil dipecah menjadi dua kasus, Putri ya. Buktinya loh. Jadi case by case. Kita punya dua kasus. A punya inverse, A tidak punya inverse. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kamu saya arahkan ke sini ya. Mana ya? Nih, kamu punya bukunya kan? File bukunya. Buat Anton. Sudah saya posting di mana, di grup WA. Grup aljabar linear elementer. Sebentar, Pak. Iya, Pak, ada, Pak. Kamu sudah sampai ke halaman ini? Belum.
Halaman 130. Kalau di mana? Di PDF-nya halaman 135. Kamu pakai laptop kan? Iya Pak, HP sama laptop ini. Kalau HP agak ribet saya Kak. Terlalu lincah. Fadil, kamu punya filenya kan Fadil? Punya, Pak. Kamu sudah bisa buka Fadil? Saya cek sebentar, Pak. Kamu pakai laptop Fadil? HP, Pak. Oh HP, bisa tak HP? Tidak, kalau saya lebih luas pakai laptop. Ini kamu sendiri punya laptop atau tidak? Punya, Pak, tapi lagi dicas, Pak, makanya pakai HP, Pak. Oke. Ya, coba bisa mengakses nggak file ini halaman 135? Baik, Pak. Nah, saya Saya juga sama Pak. Di laptop belum bisa download. oke, bentar. Ini saya kirim kembali. Coba dibuka. Di HP saya sudah bisa, Bapak. Ya terus bisa di halaman bisa menuju ke halaman 135. Bisa, Pak. Oke. Terus oke, baguslah. Nanti ya, pelajari ya. Ya, Pak. Oke. Wes ya. Oke. Putri juga sudah bisa download filenya. Sudah Pak. Oke, gini. Ada satu bagian tadi kan Sorry. Tadi kan sudah selesai kalau kasusnya A memiliki inverse kan, Putri? Iya, sudah Bapak.
Nah, kalau A-nya tidak punya inverse, maka produknya juga nggak punya inverse. Nanti di bukunya Howard Anton atau Anton itu di teorema sebelumnya ya 165. Jadi kalau AB punya inverse, maka B dan A juga punya inverse. Ya, kontrapositifnya, ya, jika A tidak punya inverse, maka AB tidak akan punya inverse. Kalau tidak punya inverse, menurut teorema sebelumnya, det AB kan sama dengan 0 ya, Putri? Iya, betul Bapak. Nah, karena A tidak punya inverse, ya det A kan 0 juga. Jadi 0 sama dengan 0, benar kan? Betul Pak. Ya, oke. Nah, ini verifikasi aja ya. Bisa dicek. Tapi bukti itu kalau sudah benar ya tidak perlu. Pasti benar ini. Ya. Oke. Nah, ini gampang ya, Putri. Kalau A memiliki inverse, halo Putri. Iya Pak. Kalau A punya inverse, maka dari definisi inverse, maka ada matriks B sedemikian hingga A kali B sama dengan matriks identitas kan? Betul. Jadi menurut teorema sebelumnya, det AB sama dengan det I kan? Det AB sama dengan det A kali det B. B itu kalau memenuhi syarat itu, maka B adalah inverse-nya A kan? Iya. Ya, jadi ini benar ya. Det determinan inverse-nya A sama dengan seperdet ya. Ya, oke. Oke, ini masih ada waktu 15 menit ya. Betul, Putri. Kita kenalan dengan ini ya, konsep kofaktor ya. Oke. Nah, kembali. Ini determinan matriks 3x3. Ini kan betul ini ya, Putri? Betul Bapak. Nah, sekarang kita kita organisasikan berdasarkan faktor bersamanya. Ini kan ada A11, ada 2 tempat kan? Di sini ada A11 kan? Betul Pak. Karena perkalian bilangan real bersifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan itu kan penjumlahan spesial ya, Putri? Iya Bapak. Ya, jadi ini benar ya, sama dengan ini ya. Jadi A11, terus A12 juga demikian. A12 ada 2 kan ini. Betul. Terus A13 juga ada 2 kan, begini ya, paham ya? Tapi A11, A12, A13 kan satu baris kan? Betul. Ya, jadi A11, A12, A13 itu satu baris, itu baris pertama kan? Paham? Iya. Baris Iya. pertama kan? Coba Iya. A11, ini saya tutup ya, saya tutup, tinggal ini kan? Betul. Terus ini saya hitung determinannya. A22 kali A33 minus A23 kali A32 kan? A32, benar. Ya, jadi ini saya tutup. Kemudian ini saya tutup. A12 tutup. Jadi tinggal A21, A33, A31, A23 kan? Tapi Betul, Pak. saya minuskan dia, diminuskan. Jadi A21 kali A33 ya. Terus A23 kali A31, tapi minus. Di sini minus. Tapi ini tetap kan determinannya kan? Cuma ini minus, ya. Dibalik gitu loh urutannya. Ini minusin, tapi ini minus. Oke. Nanti ada rahasianya, mengapa minus ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang ini plus 13, tutup. Tinggal ini kan. A21 dikali 32 kali di minus A22 31, betul? Betul, Pak. Oke, ini sah ya, nggak ada yang salah kan? Tidak. Betul ya? Oke. Nah, ini yang tadi itu M11, yang A11 tutup, baris pertama, kolom pertama tutup. Tinggal ini kan? Ya. Ini lambang determinan ya, Putri? Iya, Pak. Nah, ini disebut minor, ya, minor A11, minor A12. Ini sepanjang baris pertama ya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, kita definisikan apa itu minor.
minor entre AIJ adalah ini lambangnya ya, M besar IJ. Itu sama dengan determinan submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihapus. Paham ya? Saya tadi ditutup itu sama dengan dihapus. Paham? Paham, Pak. Lalu dikalikan dengan negatif 1 pangkat jumlah I dan J. Minornya dikalikan ini. Itu disebut kofaktor. Ya, kofaktor entre AIJ. Yang ini tadi minor entre AIJ, ini kofaktor. Nah, kofaktor dan minor itu hanya berbeda di tanda kan, Putri? Betul, Bapak. Tandanya sama kalau jumlahnya genap. Betul nggak? Iya, Kalau betul. I+J genap kan negatif 1 pangkat genap 1 kan? Iya, Ya, kalau ganjil dia negatif 1. negatif 1. Nah, mudah-mudahan understand. Nah, ini contoh ya. Cara ngitungnya hapus, tinggal ini kan 16. Paham ya? Paham, Pak. Tapi 1 plus 1 kan 2. 2 kan genap. Jadi minornya ini sama dengan kofaktornya. Kofaktor. Ya. Nih, 32. Baris ketiga. Kolom kedua kan dihapus. Ini. Paham? Paham, Bapak. Nah, 3 plus 2 kan ganjil. Berarti ini negatifnya. Ya, kofaktor dan minornya berbeda di tanda aja ya. Hanya mungkin berbeda di tandanya. Sebab di beberapa tempat sama persis. Putri bisa mengikuti? Bisa, Bapak. Fadil, gimana Fadil? Bisa ngikuti Fadil? Bisa, Pak. Oke, terus. Nah, secara umum begini, jadi hanya mungkin berbeda di tandanya. Kapan tandanya sama? Kalau I plus J genap. Ya, kapan berbeda kalau jumlahnya ganjil ya. Nah, ini kan ini A1 ini 1 kan? Paham ya? Ini loh, tandanya kok plus karena 1 tambah 1 genap. Di sampingnya ganjil jadi negatif, di samping lagi positif dan seterusnya. Selang-seling kayak papan catur ya. Papan catur. Iya. Oke, mudah-mudahan understand. Nah, kemudian yang nomor 2 tadi det A kan sama dengan ini. Cuma di sini ada minus kan? Ini kofaktor kan? Mudah-mudahan masih ingat tadi ada minus kan? Iya, Pak. Minusnya dititipkan di sini. Ya. Tadi kan plus minus plus gitu kan? Selang-seling. Putri bisa ngikuti tadi. Ini plus minus plus minus selang-seling gitu. Ya, tapi determinan A itulah entre ini kali minornya, entre ini kali negatif minor, entre ini kali ini. Jadi ini baris pertama. Jadi kalau ini diterjemahkan ini adalah kofaktor, ya kofaktor entre A12 gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, cara menghitung determinan seperti ini disebut ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama matriks A. Paham ya? Oke. Jadi ini satu teknik menghitung determinan tapi spesial karena ada konsep kofaktor minor. Ya. Tapi ini kan yang dilibatkan hanya kofaktor kan? Tapi kofaktor berasal dari minor, hanya mungkin berbeda di tanda, ya? Betul, Bapak. Oke. Nah ini. Nah sekarang kalau umum gimana umum? Tapi ini ini pengertian tentang minor ya. Ini determinan submatriks yang tersisa ya. Oke. Nah sama juga dan seterusnya. Ini mudah-mudahan paham ya. Ini contoh ya. Putri, paham nggak? Paham, Bapak. Oke, ini double minus ya, double minus. Karena ini kan negatif kan, negatif 2 kan. Jadi ya, ini juga. Tapi ini plus ya, ada plusnya. Tapi oke lah, plus kali minus kan minus ya. Iya. Oke.
Nah, bisa dilakukan hal yang serupa ya, Putri. Ini kan ini baris pertama, ya. Ini kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga. Bisa menggunakan itu juga. Ya, bisa dicek. Jadi ada 6 cara ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nanti yang penasaran bisa dicek ya untuk matriks 3x3. Tapi ini berlaku untuk matriks sembarang ukuran. Ya, bisa menangkap Putri? Bisa, Bapak. Oke, nah ini contoh yang mirip tadi ya, dengan 3, 1, 0 ya. Nah, tentu saja yang 0 nggak terlalu ribet, 0 kali bilangan apapun kan 0 ya, Putri. Betul, Bapak. Jadi tipsnya adalah carilah baris atau kolom yang memuat sebanyak-banyaknya 0 kan? Iya. Ya, itu lebih efisien, lebih hemat. Oke, nah ini deklarasinya aja, tidak kita buktikan. Seperti ini ya. Ini sepanjang kolom ke J, sepanjang baris ke I. Ya. Oke. Nah, contoh. Kalau pertama ribet ya. Iya. Ini bisa menangkap ribet kan, karena semuanya nggak 0 kan. Betul. Tapi hasilnya pasti sama. Mau pakai baris mana saja, kolom mana saja ya. Bisa memahami? Bisa, Bapak. Oke, ini contoh yang 4x4. Nah, kita kombinasikan antara operasi baris ya. Ini kan baris kedua siap mengenolkan kan? Nah, baris kedua pakai OBE. Iya. Mengenolkan berarti kan determinnya tetap nggak berubah kan? Tambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain kan? Kan determinannya nggak berubah tetap. Jadi sama dengan ini kan? Terus kemudian apa yang kita lakukan? Putri, kamu punya ide nggak? Kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom? Sepanjang kolom, Pak. Kolom keberapa? Kolom pertama. Good. Mengapa? Karena di situ terdapat 0, jadi lebih mudah. Lebih mudah dan lebih efisien ya. Iya. Ya, menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kolom pertama. Tapi ingat ini tandanya negatif loh ya. Betul, Setuju? Bapak. Iya, Jadi ini, setuju. nanti kofaktornya harus hati-hati. Ini negatif ya. Oke. Ini kan negatif keluar ya. Iya. Negatif. Terus, nah ini yang ini kita gunakan ya, baris pertama. Tambahkan ke baris kedua kan? Ketiga kan? Betul. Betul, Bapak. Tambahkan ini 9, ini 3 kan? Ya. Oke. Lalu kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama lagi kan? Iya, Pak. Ya, tapi ini negatif 1, tapi ini plus ya. Karena plus minus gitu kan. Ini. Nah, ini sudah selesai. Negatif 1 kan? 1 kan? Ya, betul? Betul, Bisa Bapak. Fadil bisa ikuti Fadil? Bisa, Pak. Oke, nanti pelajari lagi. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita akan mencari gini. Tadi kan kalau sepanjang baris tertentu atau kolom tertentu itu determinan kan. Sekarang kita kombinasikan kofaktornya baris ketiga tapi entry-nya baris pertama. Kita kombinasikan begitu. Akan kita tunjukkan bahwa ini pasti 0. Paham nggak, Putri? Halo, Putri? Gimana, Pak? Ulangi, Pak. Yang entry-nya kan di baris pertama. Iya. Kofaktornya bukan dari baris pertama, tapi baris ketiga. Kan C31, 32, 33 kan? Iya. Kan nggak sama. Kalau match itu sama dengan determinannya kan? Betul. Nah, akan kita buktikan kalau begini pasti 0. Kalau berbeda loh, nggak match kan?
Ya kalau match A11, C11, A12, C12 plus A13, C13 itu sama dengan determinan matriks A kan? Iya, betul. Nah, kalau dicampur begini akan kita buktikan sama dengan 0. Nah, ini kita bikin matriks baru, A aksen. Yang matriks baris ketiga kita ganti dengan baris pertama. Paham, Putri? Ini matriks baru. Iya, paham Bapak. Matriks A aksen kan determinannya 0 karena baris pertama dan baris ketiga sama. Iya. Oke. Kemudian kofaktor C31 itu sama dengan kofaktor C31 untuk C aksen. C aksen 31. Sama kan? Paham ya? Kan dihapus ya. Hapus gitu kan. Sama kan? C31 kan sini 31, ini tutup tinggal ini kan. Iya. Minornya ini kan. C32 kan ini tutup gini kan. Iya. C33 tutup. Tapi C aksen ini saya tutup kan sama ini. Kan dua baris ini sama persis dengan dua baris ini. Hanya berbeda di baris ketiga kan. Betul Bapak. Jadi ini benar ya? Ya. Iya. Oke. Lalu ini kita gunakan C aksen. Kan tadi determinan A aksen kan 0. Menggunakan kofaktor sepanjang baris baris ketiga ya, matriks A aksen ya. Ini kan determinannya kan? Kan baris ketiga kan A11, A12, A13 kan? Paham kamu? Iya, paham Pak. Ya, terus C31 kan sama dengan C31, C31 aksen, C32 aksen, dan seterusnya kan sama dengan C31. Iya, sama. Ya. Berarti kan benar. Jadi kombinasi ini dengan ini kan 0. Sudah terbukti kan? Iya, Bapak. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Rebu depan ya. Kita akan ketemu. Mudah-mudahan bisa offline ya. Iya, Pak. Oke. Sampai ketemu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.